Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang kaidah penggunaan bahasa. Sebelum memulai pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Andini Belania Putri, Lukman Hakim Habibullah, Mark Antonio, Ulfatul Mukaromah, dan Windan Khotimah. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Belania Putri dengan NIM 811421238. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat. Pengertian kalimat menurut KBBI adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Sedangkan menurut buku Cair 1994, kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diungkapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan, berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya untuk kalimat pertanyaan, dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Di sini, kalimat dibagi menjadi dua, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatul Mukaromah, NIM 81114212228. Unsur-unsur kalimat terdiri dari 1. Subjek. Subjek adalah unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan atau pelaku yang terlibat dalam kegiatan tertentu dalam sebuah kalimat. Subjek dapat menjawab pertanyaan apa dan siapa. Subjek tidak didahului kata depan atau preposisi. Contoh, ayahku sedang membaca koran. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk menyatakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Predikat dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Predikat harus mengandung unsur verba atau kata kerja. Predikat bisa diikuti dengan kata yaitu, yakni, adalah, ialah. Contoh, Bayu memancing ikan di sungai. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi korban dari tindakan yang dilakukan subjek atau melengkapi fungsi predikat. Objek muncul setelah predikat aktif transitif. Objek berupa kata benda atau nomina. Apabila kalimat dipasifkan, maka dapat menduduki fungsi subjek. Contoh, angin topan memusnahkan rumah warga. Yang keempat, keterangan. Keterangan adalah unsur yang menjelaskan tentang latar kejadian dalam sebuah kalimat. Keterangan posisinya bisa dipindah-pindah, baik di awal, tengah, maupun akhir. Keterangan menunjuk tempat, waktu, alat, dan cara. Contoh, Bibi pergi ke pasar seminggu sekali. Yang kelima adalah pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang melengkapi unsur lainnya untuk menambahkan atau memperjelas arti. Pelengkap tidak dapat menjadi subjek. Pelengkap dapat berupa nomina, frasa, maupun klausa. Posisinya berada di belakang predikat. Jika terdapat objek, maka muncul setelah objek. Contoh, Putri mengajarkan Ali matematika. Syarat kalimat. Syarat yang pertama adalah kata-kata dalam kalimat harus sesuai dengan EYD yang menjadi kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia. Yang kedua, susunan sistematis, yang berarti sebuah kalimat harus disusun secara urut sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Yang ketiga, tidak ambigu. Kalimat ambigu merupakan bentuk kalimat yang memiliki makna ganda. Dalam hal ini, ambiguitas kalimat disebabkan oleh kata keterangan atau atribut yang jumlahnya lebih dari satu.
Ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kalimat. Kalimat memiliki 4 jenis, yaitu kalimat simpleks atau kalimat sederhana. Kalimat ini hanya memiliki satu klausa utama atau satu struktur predikat. Satu klausa biasanya terdapat suatu informasi yang jelas, dan informasi tersebut bisa ditandai dengan kehadiran satu fungsi predikat. Contoh, Eris sedang membuat roti. Jenis kalimat yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas dua klausa utama dan ditandai dengan konjungsi koordinatif. Jika kalimat ini dipecah, maka kedua klausa tersebut dapat berdiri sendiri atau dapat mengungkapkan suatu informasi yang jelas di kalimatnya masing-masing. Contoh, Echa memberikan makan kucingnya, sedangkan Sasa memandikan anak anjingnya. Kalimat tersebut terdapat dua klausa utama. Yang pertama, Echa memberikan makan kucingnya, lalu diberi konjungsi sedangkan yang menyatakan hubungan bertentangan. Dan klausa yang kedua adalah Sasa memandikan anak anjingnya. Lalu, jenis kalimat yang ketiga adalah kalimat kompleks. Kalimat ini terdiri atas satu klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa subordinatif atau bisa disebut dengan anak kalimat merupakan kalimat pengembangan dari klausa lainnya, sehingga jika kalimat kompleks ini dipecah menjadi dua, anak kalimat tidak dapat berdiri dengan sendiri atau tidak dapat menyampaikan informasi secara jelas. Contoh, Radeska pergi ke sekolah, sedangkan hari ini libur. Dan jenis kalimat yang terakhir adalah kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks terdiri atas 3 atau lebih kalimat yang diantaranya 2 kalimat utama dan lainnya merupakan klausa subordinatif. Contoh, Syakiri menyapu halaman rumah dan Radeska sedang menyirami tanaman ketika mereka libur. Klausa yang pertama adalah Syakiri menyapu halaman, lalu klausa utama yang kedua adalah Radeska sedang menyirami tanaman. Dan klausa subordinatifnya adalah ketika mereka libur. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis dan si pembaca. Kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman antara si penulis dan pembaca atau antara pendengar dan pembicara. Baiklah, ciri-ciri dalam kalimat efektif. Yang pertama adalah kelugasan. Kelugasan dalam kalimat berarti kalimat hanya menyampaikan informasi pokoknya saja, tidak berbelit-belit dan secara sederhana. Contoh, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Greensu Industri yang berdiri pada tanggal 23 Maret 1975 oleh Bapak Suwarno Marto Diharjo yang berlokasi di Jalan Sosial Nomor 4 Jakarta Barat. Selanjutnya adalah ketepatan. Agar kalimat menjadi efektif, maka informasi yang disampaikan harus tepat agar tidak menimbulkan multitafsir. Contoh, rumah yang antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Selanjutnya adalah kejelasan. Dalam kalimat efektif, struktur kalimat harus jelas dan unsur kalimatnya harus lengkap. Minimal terdapat subjek dan predikat. Contoh, menurut rencana, pelatihan karyawan akan dilaksanakan bulan ini. Tetapi karena Presiden Direksi sedang bertugas ke luar negeri, pelatihan itu diundur pada pertengahan bulan depan. Selanjutnya, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif berarti informasi yang disampaikan harus cermat, tidak boros, dan perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Contoh, berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini ingin mengungkapkan beberapa temuan berikut. Dan yang terakhir adalah kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat. Contoh, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Menurut pengertiannya, penyuntingan kalimat. Menurut pengertiannya, menyunting merupakan kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa dalam sebuah naskah tanpa mengubah maknanya. Penyuntingan kalimat dilakukan ketika kalimat dianggap tidak tepat, sebuah kalimat dianggap tidak efektif karena berbagai penyebab berikut. Pertama, ketidaklengkapan unsur kalimat.
Dalam kalimat, minimal harus terdapat dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Jika dua unsur tersebut tidak ada di dalam kalimat menjadi tidak efektif. Contohnya, sebagai tempat membaca, harus dilengkapi dengan fasilitas memadai. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak menjelaskan sesuatu yang harus dilengkapi. Kalimat tersebut tidak menyertakan subjek kalimat. Suntingan kalimat tersebut yang benar adalah sebagai tempat membaca, perpustakaan harus dilengkapi dengan fasilitas memadai. Yang kedua, ketepatan penempatan unsur kalimat. Unsur-unsur yang ada dalam kalimat juga harus diletakkan di tempat yang tepat. Jika unsur-unsur diletakkan tidak sesuai pada tempatnya, kalimat menjadi tidak efektif. Contohnya, petani-petani sebelum ada kebijakan baru impor gula dari pemerintah, tidak pernah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kalimat di atas tidak efektif dikarenakan salah meletakkan kata petani strip petani. Kata petani strip petani seharusnya diletakkan di belakang tanda koma. Suntingan kalimat yang benar adalah sebelum ada kebijakan impor gula dari pemerintah, petani strip petani, petani strip petani tidak pernah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Lanjut, penggunaan unsur kalimat secara berlebihan. Tidak efektifan kalimat juga dapat dilihat dari penggunaan unsur-unsur kalimat secara berlebihan. Unsur-unsur berlebihan dapat berupa penggunaan kata sama arti atau tidak perlunya penggunaan kata tugas. Contohnya, seluruh strip ibu sedang mengikuti sosialisasi hidup sehat dan bersih. Kalimat di atas tidak efektif karena pemakaian kata seluruh dan ibu strip ibu menunjukkan makna jamak. Kata ibu tidak perlu diulang. Suntingan kalimat yang benar adalah seluruh ibu yang sedang mengikuti sosialisasi hidup sehat dan bersih, atau ibu strip ibu sedang mengikuti sosialisasi hidup sehat dan bersih. Jadi tidak bisa disatukan. Lalu yang keempat, pilihan kata tidak tepat. Tidak efektifan kalimat juga disebabkan oleh pilihan kata tidak tepat. Tidak efektifan tersebut dapat dipengaruhi oleh bahasa sehari-hari atau bahasa asing. Contohnya, kepada yang pernah ke pantai ini pasti akan merasakan betapa segarnya udara di sini. Kalimat di atas tidak efektif karena terdapat ketidakcocokan antara kata pernah dan akan. Arti kata pernah yang berarti sudah dilakukan bertentangan dengan kata akan yang artinya belum dialami. Seharusnya kata akan diganti dengan sudah, kata depan kepada juga sebaliknya dihilangkan. Yang benar kalimatnya akan menjadi mereka yang pernah ke pantai ini pasti sudah merasakan betapa segarnya udara yang ada di sini. Yang kelima, tidak logis. Kelogisan sebuah kalimat perlu diperhatikan. Kalimat yang maknanya tidak logis akan menjadi efektif. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha ini contohnya, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, selesailah pembangunan gapura kampung ini. Kalimat tersebut tidak logis, karena tidak mungkin hanya dengan mengucap syukur saja pembangunan gapura dapat selesai. We got history, got me feeling the nostalgia.